Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Dinda Zuhriati dari Prodi PGSD kelas A3. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hakikat, sifat, dan fungsi bahasa. Hakikat bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu basa. Artinya, kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Plato mengartikan bahasa pada dasarnya adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantara onomata atau nama benda atau sesuatu, dan remata atau ucapan yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Sifat bahasa. Bahasa bersifat sistematik karena bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Bahasa diatur oleh sistem. Setiap bahasa memiliki dua sistem, yaitu sistem bunyi dan sistem makna. Bahasa juga disebut ujaran atau bunyi, karena media yang terpenting adalah bunyi, walaupun kemudian ditemui ada juga media tulisan. Bahasa berwujud lambang. Lambang dengan berbagai seluk-beluknya dikaji orang dalam bidang kajian ilmu semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia. Dalam semiotika dibedakan adanya tanda, yaitu tanda, lambang atau simbol, sinyal atau signal, gejala atau simptom, gerak isyarat atau gestur, kode, indeks, dan ikon. Lambang bersifat arbiter, artinya tidak ada hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkan. Bahasa bersifat komunikatif, karena fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berkomunikasi atau alat penghubung antar masyarakat dalam kegiatannya. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki oleh manusia. Bahasa bersifat arbitrer, artinya hubungan antar lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengkonsepi makna tertentu. Bahasa bersifat produktif, artinya dengan jumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan ujaran yang hampir tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Misalnya, fonem dalam bahasa Indonesia, A, I, K, dan T. Dari 4 fonem tersebut, dapat dihasilkan satuan-satuan bahasa seperti ikat, kita, kiat, dan kait. Bahasa bersifat unik, artinya setiap bahasa memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi atau sistem-sistem lainnya. Bahasa bersifat universal, artinya ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, bahasa itu mempunyai bunyi, bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Bahasa itu bervariasi, karena anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dengan status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda. Dari perbedaan tersebut, maka bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ada tiga istilah dalam variasi bahasa, yaitu yang pertama, idiolek adalah ragam bahasa yang bersifat perorangan. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau satu waktu. Ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Bahasa bersifat dinamis, artinya bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi. Fungsi bahasa.
sebagai informasi, yaitu untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga atau anggota-anggota masyarakat. Ekspresi diri, yaitu untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan perasaan pembaca. Bahasa sebagai alat mengekspresikan diri ini dapat menjadi media untuk menyatakan eksistensi atau keberadaan diri, membebaskan diri, dan membebaskan diri dari tekanan emosi dan fungsi untuk menarik perhatian orang. Adaptasi dan integrasi, yaitu untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Melalui bahasa, seorang anggota masyarakat sedikit demi sedikit belajar adat istiadat, kebudayaan, pola hidup, perilaku, dan etika masyarakatnya. Kontrol sosial, yaitu bahasa berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Bila fungsi ini berlaku dengan baik, maka semua kegiatan sosial akan berlangsung dengan baik pula. Dengan bahasa, seseorang dapat mengembangkan kepribadian dan nilai-nilai sosial kepada tingkat yang lebih berkualitas. Alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Dengan komunikasi, kita dapat menyampaikan semua yang kita rasakan, pikirkan, dan kita ketahui kepada orang lain. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Fungsi bahasa yang pertama, instrumental, yaitu untuk memperoleh sesuatu. Fungsi regulatoris, untuk mengendalikan perilaku orang lain. Fungsi interaksional, yaitu untuk berinteraksi dengan orang lain. Fungsi heuristik, yaitu untuk belajar dan menemukan sesuatu. Fungsi imajinatif, yaitu fungsi untuk menciptakan dunia imajinasi. Fungsi representasional, yaitu fungsi untuk menyampaikan informasi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Yang pertama, fungsi pemersatu. Bahasa Indonesia mempersatukan suku bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Yang kedua, fungsi pemberi kekhasan. Bahasa baku memperbedakan bahasa itu dengan bahasa yang lainnya. Yang ketiga, fungsi penambah kewibawaan. Penggunaan bahasa baku akan menambah kewibawaan atau prestis. Yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan. Bahwa bahasa baku merupakan kerangka acuan pemakaian bahasa. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.